Ini barangkali pertanyaan yang paling disukai oleh ibu. Seorang istri memberi izin pada suami untuk poligami, lalu kedua orang tuanya marah dan memutuskan hubungan silaturahmi. Jadi yang marah bukan istrinya, justru orang tuanya ini. Apakah anak itu berdosa atau durhaka kepada kedua orang tuanya? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, masalah ta'addud Jumat. Dalam satu kampung terdapat dua masjid yang dilakukan sholat Jumat kedua-duanya. Mohon penjelasan dari aku. Kemudian selanjutnya, barangkali ini agak sedikit terperinci tapi nggak apa-apa karena ditanyakan, hukum Bitcoin dengan Steemit, transaksi online yang menggunakan yaitu jasa online, kemudian apa namanya, ada bisnis di sana yang barangkali kita sudah ada sebagian sudah maklum, itu Bitcoin dengan Steemit. Mungkin ini saja 3 pertanyaan, Abu. Terima kasih. Seorang ibu yang telah mengawinkan anaknya tidak boleh lagi campur tangan suami istri. Menyaperle ne uruh mentang be kawin ke go ne kedua mentang. Timbul masalah selalu karena melangkahi peraturan. Begitu pula di pihak suami, kalau dia sudah izinkan anaknya kawin, itu terserah rumah tangganya, tidak boleh campur tangan. Jadi hak istri telah mengizinkan poligami kepada suaminya, mungkin dia tidak sanggup melayani lahir batin, kadang-kadang dia yang mengerti 100%. Ibunya kan nggak tahu apa yang terjadi dalam kelambu itu. Rela rumah tangga tapi campur tangan mertua. Ya, lebih baik jangan lagi mertua, baik di pihak suami atau istri, campur tangan rumah tangga anaknya. 2 masjid dalam satu desa. Dalam kitab fikih disebutkan satu desa baru boleh 2 masjid apabila ada 3 syarat. Yang pertama, desa sangat luas. Masjid yang sudah ada satu, tapi bukan di tengah-tengah desa, agak ke pojok ke ujung dekun. Di Batan Indonesia dan tapi kile puai ujung kampung karena urung sah le betul le home urung sah kita sabang ngelung. Jadi penduduk yang di ujung satu lagi susah untuk Jumatan ke masjid yang sudah ada. Itu boleh didirikan 2 di ujung sana 1, ujung sini 1 yang sudah ada. Satu syarat lagi, sangat luas desa tersebut dan penduduknya ramai. Bila satu bangunan, tidak sanggup kita bikin satu bangunan yang serba luas untuk muat semuanya. Jina baik le masjid Madinah dengan Mekah, masjid Kampung Tanyona yang 100 meter kali 70 meter ke anak. Itu baru muat sedemikian besarnya. Diizinkan untuk mendirikan satu masjid untuk berjemaah lagi. Yang kedua, ada konflik. Di ujung sana yang sudah ada masjid TNI, di ujung satu lagi GAM. Tidak boleh campur aduk ini, meledak nanti ya, orang GAM bisa bikin masjid satu lagi. Dalam kitab diistilahkan dengan qital, adanya peperangan antara 2 kelompok yang masjid hanya satu, ini bisa didirikan yang lain. Apabila tidak ada syarat tersebut, dalam satu desa 2 masjid, ini yang sah mana yang duluan, dan ada satu lagi,
yang pemimpinnya di masjid tersebut. Ini kita lihat dalam kitab fikih termasuk Pak Gesinya, di mana dia salat. Kalau di masjid A dia salat, A yang sah walaupun terlambat selesai. Kalau di masjid B Pak Gesi, adalah B yang sah walaupun terlambat selesai. Kemudian masalah backwind ini telah diputuskan haram. Lebih baik kita cari uang, cari ayam di kampung, beli yang murah, bawa ke kota, jual yang mahal. Itu halalan taibah. Jangan suka-suka yang cepat kaya. Biasanya yang cepat kaya itu hukumnya mungkin haram dan akhirnya kita tertipu. Ujung-ujungnya tidak ada lagi yang membayar, kita tidak kenal, hanya sistem online saja, kita yang jadi rugi. Lebih baik kembali kepada dagang ayam kampung.